Halo guys, di postingan kali ini gue mau ngebahas tentang sort, filter, dan pivot data. Jadi, apa itu sort? Sort itu fungsi untuk ngurutin data. Kalau filter itu untuk nyaring data. Kalau pivot itu untuk ngerangkum data. Gimana aja itu cara pakainya? Yuk kita langsung simulasi. Jadi di sini gue ada rekap penjualan selama tanggal 1 sampai 10 Juli. Nah, jadi kalau sort itu contohnya ya, gue mau ngurutin tanggal penjualannya itu dari yang paling kecil ke paling gede. Ya, jadi caranya tuh ke data, terus pencet yang sort ini. Kalau gue biasa pakai shortcut ALT-A-SS. Oke, based on tanggal penjualan yang sort by-nya. Ordernya oldest to newest. Maksudnya dari kecil ke gede gitu lah. Kalau misalkan kita buy yang lain, misalnya buy harga gitu ya, bisa smallest to largest. Jadi kecil ke gede atau gede ke kecil bisa juga. Gue maunya dari yang paling lama ke paling baru. Jadi dari 1 Juli ke 10 Juli. Terus di sini guys ada tick my data has headers. Jadi bedanya gini, coba lihat yang abu-abu di sini. Kalau ini gue ilangin ticknya, nah dia bakal naik. Maksudnya my data has headers tuh data gue tuh punya judul loh. Karena dia punya judul, jadi sort by-nya by tanggal penjualan. Kalau ini hilang, dia by kolom guys. Identifikasinya by kolom apa gitu. Kebetulan gue nggak mau nge-sort headernya juga, karena kalau gue ilangin, headernya bakalan ikut ke sort, bakal ikut ngacak. Jadi gue akan pick dia, kita akan eksekusi coba guys. Oke, nah dia bakal ngurut dari 1 Juli sampai ke 10 Juli. Gitu ya caranya ya. Itu kalau fungsi sort guys. Atau bisa juga kayak gini guys. Tadi kayak misalnya quantity terkecil ke terbesar. My data has headers. Oke. Nah, dia langsung nge-sort guys. Dari yang paling kecil ke yang paling gede kuantitinya. Oke. Itu tadi fungsi sort. Next kita bakal bahas fungsi filter. Kalau filter ini caranya guys. Lagi di blok lagi semuanya. Data yang mau kita filter. Klik yang ini guys. Di data, filter. Sampingnya sort tadi guys. Di filter ini. Kita klik. Nah, dia bakal muncul yang kayak gini guys. Tanda panah ke bawah ini. Gue gedein ya. Nih tanda panah ke bawah. Kalau kita klik guys, tuh, dia bakal muncul menu kayak gini. Kita bisa pilih guys. Jadi ceritanya misalnya gue itu nyaring, gue cuma mau penjualan tanggal 1 Juli. Gue cuma centang yang 1 Juli aja. Oke. Nah, jadi yang 1 Juli doang yang muncul. Itu fungsi filter. Jadi dia nyaring data gitu. Dan ini bisa banyak guys, misalnya gue mau tanggal penjualan 1 Juli, terus gue mau produknya itu cuma yang Indomie goreng. Tuh, bisa multiple gitu lah. Atau gue mau yang nama customer doang, nama customernya by nama toko Brandon doang yang mau lihat. Nah, cuma toko Brandon doang yang bakal kelihatan. Gitu ya. Itu tadi fungsi dari filter. Di dalam filter ini sendiri guys, ada sort juga. Yang fungsinya tuh sama kayak tadi. Kita bisa sort dari newest atau dari oldest. Begitu kita bisa sort bolak-balik produk. Kalau produk kita bisa urutin by abjad atau sebaliknya dari abjad yang paling besar. Terus kita juga bisa filter by color guys. Filter by color tuh apa? Jadi misalnya gini, 3 ini gue kasih warna ya, satu-satu deh. Satu ini gue kasih warna kuning, ini gue kasih warna kuning, ini gue kasih warna kuning. Terus ada yang gue kasih warna lain, warna biru gitu misalnya. Biru ya. Gue bisa filter by color. Sekarang by color kuning. Bakal yang kuning doang yang muncul. Yang lainnya nggak muncul. Atau by yang biru. Bakal biru doang yang muncul. Yang lainnya nggak muncul. Yang nggak ada warna sama yang warnanya beda nggak bakal muncul. Tapi kelemahannya dia cuma bisa ngefilter satu warna guys. Itu kalau untuk filter. Terus fasilitasnya ada macam-macam guys. Misalnya nih di produk, gue bisa text filter. Ini ada macam-macam nih. Equals itu artinya sama dengan tuh artinya teksnya benar-benar harus sama. Konten itu artinya mengandung. Jadi gue biasa pakai cuma 2 ini doang aja sih. Equal itu sama, konten itu mengandung. Jadi misalnya kalau gue ketik equal prima, dia nggak akan keluar apa-apa guys. Kayak exact mesti benar-benar sama gitu teksnya. Tapi kalau gua ketik konten, gua ketik prima,
dia bakal muncul isi guys. Mau gelas, mau botol, semua keluar. Jadi cuman kalau di sel itu mengandung kata-kata tertentu, dia bakal munculin. Kalau enggak, dia bakal lewatin. Gitu ya. Kalau number filter, dia bisa lebih gede, lebih kecil nih. Sama dengan lebih gede, lebih kecil di antara top 10 atau bahkan bisa custom guys. Bisa custom, bisa macam-macam. Ntar bisa dicobain lah satu-satu. Oke, itu tadi fungsi dari filter. Next kita bakal bahas fungsi dari pivot guys. Kalau pivot ini fungsinya itu untuk ngerangkum data. Caranya ke insert pivot table. Insert pivot table. Sini ya. Kita klik bakal muncul kayak gini. Ini selectable all range itu tuh maksudnya range mana yang kita mau ambil. Kalau kita udah ngeblok sesuatu, kayak tadi kan gue ngeblok duluan ya, dia bakal ngambil range yang kita blok guys. Terus ini ada dua pilihan, new atau existing. Kalau new dia bakal buatin pivotnya di tempat yang baru, di sheet yang baru. Misalnya kalau gue klik new ya, tuh dia bakal muncul di sini. Kalau kita pilih yang existing, dia bakal muncul di mana tempat kita klik. Jadi klik aja, misalnya existing terus klik di sini. Oke, nah dia bakal muncul di sini. Ya, jadi ada dua nih tadi nih. Bisa new, bisa existing. Terus habis itu kita bisa summary-in by apa gitu, misalnya by product sama total harga. Jadi di sini ada 4 area ya guys. Kalau row itu artinya ini menurunnya ini apa aja. Kalau kolom itu nyampingnya apa aja. Misalnya gue kolomnya tuh nama customer gitu. Tuh, jadi kelihatan si toko Brandon tuh ngambil address botolnya berapa banyak, toko Kirana berapa banyak, toko Sony berapa banyak. Gitu ya guys ya. Nah, itu tadi fungsi dari pivot table. Jadi kalau kita nggak mau pakai column ya tinggal keluarin aja. Atau tadi kalau kita pakai column, kita bisa filter juga guys di sini. Kita mau munculin yang mana aja. Atau row kita juga bisa munculin yang mana aja yang kita mau. Kalau ada yang kita nggak mau, misalnya kita nggak mau munculin yang address botol gitu. Address botol di untick, di uncentang guys, dihilangin centangnya terus klik OK. Address botolnya hilang. Ya jadi gitu caranya. Sama satu lagi tuh ini data filter guys. Data filter tuh bener-bener gedeannya doang gitu. Misalnya tanggal penjualan gue masukin data filter. Jadi misalnya gue cuman mau penjualan yang di tanggal 1 Juli. Berapa totalnya? Nah inilah total penjualan 1 Juli. Ya guys, bener nggak di tanggal 1 Juli dia cuma jual Indomie doang? Kita coba buka di filter sini. Bener ternyata 1 Juli cuma jual Indomie doang. Nah jadi ini fungsi dari filter. Terus tadi kita udah bahas fungsi dari pivot dan fungsi dari sort. Gue coba rangkum ya guys ya. Jadi fungsi dari sort itu untuk ngurutin, mau dari kecil ke gede, gede ke kecil, dari yang paling tua ke paling baru, atau yang dari paling baru ke paling tua. Terus dia ada yang namanya header. Header itu judul. Kalau kita punya judul sebaiknya diisi dengan metadata hash headers. Kalau kita lagi nge-filter, dia nggak akan muncul pilihan ini. Kita nggak bisa untick dia. Jadi dianggap yang ada filter itu tuh dianggap sebagai header. Terus habis itu yang kedua filter. Filter itu buat nyaring data. Nyaring data itu dalam bentuk kita cuma mau nampilin yang mana aja gitu. Caranya kita blok dulu, terus kita pencet yang data filter. Atau shortcutnya bisa pakai Ctrl Shift L. Jadi Ctrl Shift-nya ditahan, terus pencet L. Kayak gini guys. Tuh. Ctrl Shift L ya. Yang ketiga itu pivot. Pivot itu kita bisa ngerangkum ada 4 area guys. Ada 4 area. Satu, filter datanya, data secara keseluruhan. Kedua, by column. Ketiga, by row. Dan keempat, by values. Tapi yang perlu kita ingat tuh di awal gini doang aja guys. Dua ini aja. Jadi cara pakainya tuh kita mau lihat data berdasar apa. Misalnya berdasarkan nama customer. Oke, masukin ke row, masukin total harga. Dah. Simpelnya tuh gitu dulu aja ya. Ini kelihatan nih berapa totalnya. Tips and triknya kali ini, gunainlah shortcut. Kayak tadi kalau gue dalam ngefilter, gue pakai Ctrl Alt L ya. Terus habis itu kalau misalkan gue mau nge-sort pakai Alt A, terus di sini ada tulisan SS jadinya Alt SS. Kalau misalkan gue mau nge-pivot pakai Alt N V.
ya. Pilihlah existing dengan cara tekan Alt E, dia bakal pindah tuh. Atau mau new worksheet, Alt N, terus tekan enter, oke, dia bakal pindah ke sheet baru. Jadi kita gunain shortcut supaya mempercepat kerjaan kita. Yang kedua, kalau kita lagi nge-filter, misalnya gue nge-filter by ades botol gini ya guys ya. Tuh, kalau kita pakai rumus sum guys, dia bakal tetap ngambil yang semula. Ini sumnya agak ngaco, gue coba benerin dulu. Sama dengan sum kayak gini ya guys ya, sumnya ya harusnya tuh 39.980.000, 38.980.000. Terus gue bakal filter berdasarkan produk, misalnya ades aja gitu. Saya gue text filter containing ades. Ini semua total penjualan ades guys, tapi di sini sumnya tetap sama. Jadi kalau kita mau nge-sum yang cuman kita filter, pakailah rumus yang namanya subtotal. Subtotal di sini ada banyak nama gitu. Kalau kita mau nge-sum, pakailah yang 9. Jadi subtotal buka kurung 9, koma, baru kita jalanin kayak biasa, kayak begini. Gitu ya guys ya. Atau kalau gua bongkar dari awal nih guys, gua jalanin subtotal 9, koma, kita blok habis itu. Tuh. Oke ya guys. Segini angkanya, sama ya. Dilihat ya, sama ya. Ini sama ya atau sama bawah ya. Simsalabim bakal berubah nih. Gue cuman mau yang ades. Tuh, dia jadi 8.600.000. Jadi dia cuman nge-sub total yang lagi tampil aja, yang nggak tampil ya udah dia biarin. Jadi gitu ya guys ya. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Kalau suka dengan videonya jangan lupa di like, di subscribe, terus di share. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanya langsung aja komen. So, see you on next post.